Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suroto Belajar IPS Asik. Bapak, Ibu, dan Anda peserta didik dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi tentang pembahasan soal uji kompetensi materi atau uji pemahaman materi untuk buku IPS kelas 9 revisi 2018 di bab 3 untuk soal pilihan ganda 1 sampai dengan 10. Baik Anda sekalian dan Bapak Ibu sobat semuanya. Nah, soal yang pertama di sini adalah tidak termasuk latar belakang munculnya perdagangan internasional adalah titik-titik. A. Perbedaan sumber daya alam. B. Munculnya perbedaan budaya. C. Perbedaan iklim dan cuaca. D. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. Nah, jawabannya apa Anda sekalian? Nah, kalau Anda sekalian sudah membaca bukunya ya di bab 3 tentang perdagangan internasional, maka Anda sekalian dapat menjawabnya dengan tepat. Nah, mari kita lihat di sini ya. Ya, ini dia jawabannya Anda sekalian ya. Untuk faktor yang mendorong atau faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional itu ada paling tidak ada 4 sini. Yang A, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi perbedaan sumber daya alam. Kemudian perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang C, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lengkapnya perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang D, perbedaan budaya suatu bangsa. Nah, yang E itu berkaitan dengan perbedaan upah, biaya produksi maupun harga serta perbedaan selera. Nah, mari kita lihat kembali ya anak-anak sekalian soal tadi ya. Nah, di sini ya, tentu yang tidak termasuk adalah perbedaan iklim dan cuaca. Jadi jawabannya C. Karena yang pilihan C ini, perbedaan iklim dan cuaca, tidak ada di dalam pembahasan materi di dalam buku ini. Lanjut, anak-anak sekalian, nomor 2. Perdagangan internasional muncul akibat adanya kesamaan dalam A. Kepentingan. B. Sumber daya alam. C. Letak geografi. D. Ideologi. Nah, jadi di sini jawabannya adalah perdagangan internasional muncul akibat adanya kesamaan dalam kepentingan. Jadi maksudnya kalau tidak ada antara kedua belah pihak atau kedua belah negara tidak ada memiliki kepentingan yang sama, yang satu sebagai pengekspor barang, satu lagi sebagai pengimpor barang. Jadi sama-sama memiliki kepentingan berkaitan dengan perdagangan internasional. Sehingga jawabannya adalah A. Kesamaan dalam kepentingan. Lanjut nomor 3. Salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah A. Munculnya spesialisasi ekonomi. B. Terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Munculnya pergeseran budaya suatu negara. D. Kebijakan pemerintah suatu negara. Jadi yang menghambat di sini adalah yaitu kebijakan pemerintah suatu negara. Contohnya negara menerapkan sistem atau kebijakan proteksi maupun kebijakan kuota. Jadi maka ini bisa menghambat. Contohnya apabila suatu negara menetapkan kebijakan proteksi, yaitu demi melindungi pengusaha atau produsen suatu barang di dalam suatu negara, maka untuk barang-barang tertentu negara tersebut tidak mengimpor, sehingga maka bisa menghambat terjadinya perdagangan internasional. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan menghambat terjadinya impor barang dari luar negeri. Jadi jawabannya adalah D. Yang 4, dampak positif dari perdagangan internasional adalah A. Menambah devisa negara.
B. Munculnya ketergantungan suatu negara. C. Munculnya pergeseran budaya. D. Pelaksanaan politik dumping. Di sini ditanya adalah dampak positif. Kalau dampak positif itu berkaitan dengan perdagangan internasional adalah jawabannya menambah devisa negara. Jawabannya adalah A. Jika masih ragu, Anda sekalian bisa dicek di halaman pembahasan berkaitan dengan perdagangan internasional. Ya, kita lihat di sini apa yang menjadi dampak negatif. Di sini manfaat. Ya, di sini tidak ada pembahasan secara jelas. Yang jelas Anda sekalian ya, bahwasanya dampak positif itu adalah menambah devisa negara. Contohnya begini Anda sekalian ya. Apabila suatu negara mengekspor suatu barang ke luar negeri, maka negara tersebut mendapatkan devisa atau pemasukan kepada kas negara. Bisa jadi dalam bentuk uang mata uang asing yang diperoleh dari pemungutan bea dan cukai dari hasil ekspor barang. Baik, Anda sekalian, nomor 5, kegiatan suatu negara untuk mendatangkan barang dari luar negeri disebut adalah, kalau untuk mendatangkan berarti suatu negara itu membeli barang dari luar negeri atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, sehingga disebut dengan impor. Jadi jawabannya adalah A. Kalau B, ekspor, berarti itu menjual barang ke luar negeri atau mengirim barang ke luar negeri dalam artian menjual. Kalau C, berarti importir itu adalah orangnya, pelakunya atau pihak yang melakukan kegiatan mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri. Sedangkan eksportir, pelaku, orang atau pihak yang menjual barang ke luar negeri. Yang nomor 6, menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri disebut dengan politik atau kebijakan dumping ya. Kebijakan dumping itu maksudnya harga yang kegiatan ekspor, tapi barang yang dijual di luar negeri itu lebih murah dibanding harga yang dijual di dalam negeri. Apa tujuannya seperti itu? Kenapa kok tidak berpihak pada warga negara sendiri? Tujuannya adalah untuk meningkatkan devisa negara. Maksudnya barang yang di luar negeri itu maka akan semakin banyak menambah pemasukan kepada negara tersebut. Sehingga kalau murah di luar negeri, maka negara-negara lain akan berbondong-bondong untuk membeli barang yang sama. Sehingga semakin meluaslah perdagangan internasional untuk negara tersebut. Sehingga bisa juga meningkatkan tenaga kerja, meningkatkan spesialisasi, meningkatkan produktivitas suatu perusahaan tersebut. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 7, barang-barang yang didatangkan dari luar negeri disebut. Barang-barang yang didatangkan dari luar negeri disebut A. Barang dagangan, B. Komoditas ekspor, C. Komoditas impor, D. Premi ekspor. Jadi jawabannya adalah komoditas impor. Jadi barang-barang itu atau produk itu atau komoditas tersebut dari luar negeri, maka disebut dengan komoditas impor. Komoditas itu maksudnya berkaitan dengan barang. Lanjut, nomor 8, komoditas ekspor Indonesia yang berasal dari hasil pertanian antara lain A. Getah karet, B. Kayu lapis, C. Rotan, D. Kayu. Ya, di sini yang jadi kata kunci adalah komoditas ekspor Indonesia berasal dari hasil pertanian. Nah, hasil pertanian di sini dalam arti luas ya, anak-anak sekalian, bisa termasuk ke dalam perikanan dan peternakan serta perkebunan. Nah, di sini jawabannya adalah getah karet. Karena getah karet adalah melalui pembukaan lahan, kemudian ditanami, kemudian dirawat hingga menghasilkan getah karet. Nah, kalau kayu lapis itu merupakan hasil olahan industri.
Ya, untuk industri kayu diolah menjadi kayu lapis. Kemudian yang rotan dan kayu ini merupakan hasil hutan, bukan hasil pertanian. Karena orang dari hutan mengambil langsung rotan itu sendiri, atau dari hutan mengambil langsung kayu. Jadi jawabannya adalah A, getah karet. Lanjut, nomor 9, komoditas impor Indonesia yang merupakan bahan baku penolong adalah. Nah, di sini komoditas impor Indonesia, di sini pilihan jawabannya A, alat elektronik, B, bahan kimia, C, mesin-mesin, D, makanan. Karena di sini berkaitan dengan komoditas atau barang, kemudian termasuk bahan baku penolong, maka pilihan jawabannya adalah bahan kimia. Jadi bahan kimia yang dapat membantu produksi suatu barang. Terakhir, anak-anak sekalian, negara yang tidak ikut mendirikan organisasi ASEAN adalah A, Indonesia, B, Malaysia, C, Singapura, D, Laos. Nah, di sini jawabannya D, ya, karena yang menjadi pelopor berdirinya ASEAN itu ada Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, ada Filipina, dan ada Thailand. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratman, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Nah, baik anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan soal uji pemahaman materi untuk soal pilihan ganda di bab 3 buku IPS kelas 9 revisi 2018. Sampai bertemu di pembahasan soal berikutnya, dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.